Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kembali lagi bersama saya Bes Nugraha dalam program Podcast Infomu, di mana program ini dikelola langsung oleh Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, diproduksi di lantai 3, tepatnya di Gedung Dakwah Muhammadiyah yang berada di Jalan Sisingamangaraja nomor 136 Kota Medan. Sahabat Dakwah Muhammadiyah, dukung terus ya program ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share untuk mendukung semua program-program yang ada di sini. Dan pastinya kalau di program Podcast Infomu, kita akan menghadirkan tamu-tamu yang sangat luar biasa yang insya Allah bisa menginspirasi kita semua. Dan hari ini berasa spesial sekali karena kita kehadiran salah satu tokoh Muhammadiyah, bisa dibilang legend juga ini. Malang melintang. Malang melintang di Medan. Ya kan? Kita sudah bersama dengan Buya Dr. Amir Syah Tambunan MSI selaku Ketua Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekaligus Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Bes? Alhamdulillah. Apa kabar, Buya? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya. Atas doa para pemirsa Sahabat dakwahmu. Sahabat dakwahmu. Oke. Saya bisa berkiprah setiap hari ngurus umat. Masya Allah. Dan sebentar lagi, tepatnya di 27 Mei, Buya kita akan 63 tahun nih. Masya Allah. Masya Allah. Gak terasa, tapi semangatnya ini yang mungkin bisa menginspirasi kita semua, Buya. Baik, Buya. Hari ini digelar sosialisasi cash wakaf link deposito dan juga wakaf hutan yang digelar oleh Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Namun sebelum ke situ, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Buya, bagaimana perkembangan gerakan wakaf di Indonesia, khususnya di Muhammadiyah saat ini? Ya, baik. Terima kasih para pemirsa, sahabat dakwahmu yang dimuliakan, dirahmati Allah. Muhammadiyah lahir dari sebuah gerakan yang sebenarnya sederhana, gerakan sosial. Nah, gerakan sosial yang sekarang menjadi sebuah kekuatan civil society. Salah satu kekuatan civil society Muhammadiyah itu adalah karena gerakan melalui dakwah, tajdid, dakwah dan tajdid ini juga boleh dikatakan salah satu andalan utama adalah wakaf. Kenapa? Karena aset-aset Muhammadiyah ini lahir dari, oleh, dan untuk umat. Bisa lewat hibah, jual beli, dan umumnya wakaf. Ya, nah masyarakat sangat-sangat percaya kepada Muhammadiyah itu. Kenapa? Karena kita berusaha untuk transparan, akuntabel, ya, sehingga dari, oleh, dan untuk masyarakat ini kita kembalikan kepada masyarakat. Kita secara terbuka, inklusif, ya, bukan eksklusif, sehingga siapapun yang mau beribadah di arena wakaf ini bisa kita melalui masjid misalnya ya, masjid yang kita kenal dengan tadi saya sebut itu dalam sebutan itu 5M, masjid, madrasah, musola, makam, kira-kira kurang lebih ya. Di antara itu aset-aset tumbuh dari nilai sosial. Nah sekarang, karena sudah tradisi sosial kita kuat, ketika kita mau tarik ke bagaimana cara mengkapitalisasi, maka kita punya kendala, kita punya kesulitan karena butuh pembiayaan yang berkesinambungan atau secara sistem, kira-kira gitu. Oke, tapi kan seperti yang Buya sampaikan, hampir setiap hari itu banyak orang yang berwakaf. Ya. Nah, potensi besar itu yang memiliki Muhammadiyah. Seberapa besar potensi wakaf itu? Ya. Nah, sebelum saya jawab seberapa besar potensi, baru-baru ini saya betul-betul tersentuh, yaitu salah satu mantan Gubernur BI Pak Syahril Sabirin itu mewakafkan tanahnya yang sangat ideal saya lihat tuh. Sedang ditanam di sana sebuah lahan pertanian yang produktif. Nah, itu baru salah satu. Nah, pertanyaannya tadi, seberapa besar potensinya? Nah, inilah yang sedang kita hitung betul ya, melalui sistem itu ya. Karena salah satu kekuatan Muhammadiyah adalah pada sistemnya ya. Jadi orang boleh ganti, tapi sistemnya sudah harusnya secara permanen, sehingga kita ganti orang, itu orangnya harus menyesuaikan kepada sistem. Sistem tetap berjalan. Nah, sistem itu sedang kita godok, sedang kita implementasikan secara bertahap. Saya perkirakan jelang Muktamar Muhammadiyah di Medan ya, kebetulan ya, 2027,
kita harapkan bisa 6-70% 70%. masuk pada sistem namanya SIMAM, Sistem Informasi Manajemen Aset Muhammadiyah. SIMAM ini sebenarnya nanti menjadi satu big data di perserikatan yang disebut dengan datamu itu bagaimana cara mengintegrasikan. Itu tidak mudah karena banyak usaha majelis yang sekarang ini sedang membuat data-data yang nanti saya kira perlu diintegrasikan. Oke. Sejauh ini SIMAM ini, Sistem Informasi Manajemen Aset Muhammadiyah kan sudah sekitar 42%. Menuju ke 70% ini seperti apa upaya yang dilakukan pimpinan pusat ini? Ya? Ada banyak upaya yang kita lakukan, termasuk hari ini ya. Kita hari ini melakukan sosialisasi cash wakaf link deposito. Nah, sekarang sedang berlangsung satu tim yang merumuskan tindak lanjut. Ya, tindak lanjut ini harus betul-betul bisa kita pastikan terukur, terencana, terukur, berkesinambungan, siapa mengerjakan apa, ya kan? Itu harus jelas. Satu, yang kedua, by name, by address, itu juga harus jelas. Supaya apa? Supaya masalah yang kita hadapi bersama ini terukur ya. Ya, jadi tidak hanya berwacana gitu. Apalagi di tengah maraknya media sosial sekarang. Nah, saya yakin media sosial ini ya akan sangat membantu, mempercepat, ya kan, atau melakukan akselerasi, mengakurasi data, saya kira perlu, ya, termasuk juga bagaimana SIMAM ini mampu untuk kita implementasikan sehingga bisa menjadi bagian dari salah satu tolak ukur ya kekuatan amal usaha Perserikatan Muhammadiyah. Oke, terkait dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana wakaf, mungkin supaya masyarakat percaya, itu pimpinan pusat seperti apa? Ya, jadi pimpinan pusat menggariskan bahwa seluruh majelis amal usaha apapun di bawah naungan Perserikatan Muhammadiyah pastikan bahwa harus transparan. Seperti apa transparansinya? Ya, ketika ada pihak yang membutuhkan data, ya kita buka aja, ya. Misalnya melalui penelitian. Sekarang ini sudah banyak penelitian perguruan tinggi, apa dia S1, mau S2, S3, itu melalui wakaf. Ya, jadi bayangkan, disertasi, saya pernah membimbing ya, disertasi dari IAIUM, ya, kebetulan dosen di ITB Ahmad Dahlan, yang di Jakarta. Itu melalui wakaf yang ada di Perserikatan Muhammadiyah. Nah, bayangkan, secara akademik sebenarnya kajian wakaf ini sudah sangat-sangat sangat akurat, ya, termasuk Perserikatan Muhammadiyah. Karena itulah banyak pihak mengakui bahwa Perserikatan Muhammadiyah ini menjadi salah satu ormas yang katanya nomor 4 di dunia. Kalau saya bilang lebih. Cuma kan kita harus mempersiapkan data-data yang mulai tadi TK sampai perguruan tinggi, masjid, musola, termasuk juga menurut saya aset-aset rumah sakit itu harus kita persiapkan. Oke, terkait dengan pengelolaan wakaf ini kan membutuhkan dana nih Bu ya. Kalau sumber dananya itu dari mana nih kira? Nah, itulah yang sebenarnya harus kita persiapkan sejak dini ya. Kenapa? Karena salah satu keunggulan dari wakaf itu kan dia sumber dananya harus sustain. Jadi sumber dana dari wakaf dia harus dikelola secara sustain. Kenapa? Karena nilai pokoknya itu harus abadi. Sangat berbeda dengan zakat. Kalau zakat dikumpul, harus habis. Diberikan kepada 8 asnaf. Tapi wakaf ini nggak boleh. Jadi dia harus secara berkelanjutan. Jadi kalau misalnya tadi saya sebutkan, warga Muhammadiyah ada 1 juta, kali 1 juta, berarti berapa itu? 1 T ya. Kalau 1 T 5% kan berarti 50 miliar ya. Kalau 50 miliar kali 5 tahun 1 periode, 150 miliar. Nah, 150 miliar itu dana abadi, dana pokok yang harus abadi, nanti itulah kemudian dikapitalisasi menjadi sebuah portofolio dalam sebuah dunia usaha, sehingga dia bisa produktif. Untuk apa? Membiayain tanah-tanah wakaf yang masih banyak terlantar. Bayangkan, kalau nggak ada dana-dana yang bisa kita berikan membiayai tanah wakaf, maka itu tanah wakaf itu nanti akan nganggur, gitu. Ya, terbengkalai Bu ya. Terbengkalai. Oke, nah hari ini diadakan sosialisasi cash wakaf link deposito dan juga wakaf hutan. Ini seperti apa ini wakaf? Ya, alhamdulillah hari ini mendapat antusias yang bagus sekali dari peserta. Jadi
peserta ini kelihatannya memerlukan harus memerlukan tidak lanjut lagi nih. Nanti kita coba lihat ya. Mungkin bisa kalau sekarang di PWM ya, MPW, mungkin ke depan itu perlu MPW PDM. Maka perlu harus ke cabang. Jadi harus case to case. Case per case kita lihat kasusnya apa ini. Ada tanah yang ideal, tapi dia belum punya funding. Nah, kita coba. Satu. Yang kedua, ada tanah yang sudah produktif untuk TK perguruan tinggi, tapi sayang sekali. Di situ di atas tanah wakaf mestinya dia harus mentasyarufkan dananya untuk apa? Untuk kepentingan nazir 10%. Dalam undang-undang wakaf begitu, pada pasal 12, 10% itu hak nazir. Sebagaimana hak amil berapa persen? 12,5%. Hak amil. Nah, tapi ini selama ini haknya nazir kurang diperhatikan. Sehingga apa? Sehingga ketika nazir mau bergerak, kami nggak punya uang. Bayangkan, dia tengah mengelola aset, tapi dia bilang, kami nggak punya uang. Ini harus kita rubah mindset pengelolaan wakaf kita ini. Gitu. Oke. Tapi kalau case yang paling sering dihadapi terkait dengan wakaf ini apa sih? Ya, soal tanah sebenarnya. Tanah ya. Ya, jadi tanah ini begini. Saya mengajak kepada warga Muhammadiyah untuk teruslah kita saling watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Tadi saya khotib di Masjid Taqwa Muhammadiyah Mandala. Ya. Kemudian saya teman lama di situ Pak Alimin. Saya tanya, Pak Alimin, ini gimana masjid kita ini? Langsung dia buka berangkas. Saya diperlihatkan sertifikat wakaf yang asli. Asli ya? Ya asli ditunjukin. Jadi betul-betul saya bahagia sekali. Dia nyimpan rapi dengan baik. Itu melalui proses jual beli. Bayangkan setingkat ranting Mandala Bypass bisa mendirikan amal usaha yang di situ berdiri kantor pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Medan. Nah, pertanyaan tadi apa tadi? Kira-kira menjadi pertanyaan apa tadi? Case yang paling dihadapi itu kan mungkin tanah itu dia. Jadi ada tanah wakaf tapi tidak produktif. Saya bolak-balik ke kampung istri saya itu di Lubasuk, Agam, Sumatera Barat. Saya datang masih juga belum. Saya bilang, ini kenapa ini? Ya ini dulu Pak Din begitu dilantik sebagai ketua PP, dia sudah letakkan batu pertama. Tapi kalau nggak ada perkembangan, iya itu batu pertama dan batu terakhir. Bayangkan apa yang terpikir sama saya. Yang terpikir bagi saya prihatin, kok tanah sebagus ini belum berdiri apa-apa. Kenapa? Karena itu tadi. Kita kadang-kadang kurang inovasi, kurang mengajak kepada masyarakat. Nah, karena itu lewat podcast ini, saya percaya ya ini akan membuka peluang begitu besar bagi warga simpatisan Muhammadiyah untuk berbondong-bondong, mari kita berpastabikul khairat. Oke. Kalau peran generasi muda ini di dalam wakaf ini seperti apa? Nah, ini sangat besar peran generasi muda. Kenapa? Karena inklusi social finance dalam Islam itu generasi muda sebenarnya sangat memiliki peran penting. Karena apa? Karena saya baru ngeh juga setiap generasi muda itu dia punya akun apa istilah itu ya di medsos itu pembiayaan ada yang 4, ada yang 5. Bayangkan. Ya, ada yang Oppo, ada yang Dana macam-macam. Bayangkan begitu dia belanja ada ajakan mari berwakaf. Yang anggap enteng 10.000 itu uang bukan kecil. Kalikan 100.000 orang, kalikan 1 juta. Betul nggak? Betul, ya. Nah ini yang selama ini belum kita gunakan secara maksimal. Nah saya mengajak lewat podcast ini, mari kita jadikan wakaf ini sebagai dana sosial atau yang kita kenal dengan endowment fund. Dana abadi dalam bahasa filantropi, tapi dalam bahasa Islam adalah wakaf. Yang wakaf ini merupakan kekuatan umat yang selama ini belum kita optimalkan dengan baik. Baik. Menuju muktamar ini, selain dari mungkin memaksimalkan peran dari majelis pendayagunaan wakaf ini seperti apa nanti? Nah, terus terang sekali lagi, salah satu amanah yang begitu berat kami emban sebenarnya adalah majelis pendayagunaan wakaf ini. Ya. Nah, karena itu saya sering mengatakan begini ke PP, mengurus wakaf ini kita jangan berpikir sektoral. Walaupun ada majelis pendayagunaan wakaf,
tidak akan selesai ngurus wakaf ini. Bahkan hatta Muhammadiyah, kekuatan Muhammadiyah semua turun dari TK, perguruan tinggi, universitas, SD, SMA juga belum akan selesai. Maka saya sering bilang, tadi saya juga sampaikan, negara turun tangan, semua kekuatan negara ngurus wakaf juga belum akan selesai. Kenapa? Begitu banyak kompleksnya persoalan wakaf. Nah itu sebabnya wakaf ini urusan di dunia untuk akhirat. Jadi sepanjang manusia masih ada di dunia untuk kepentingan akhirat, menurut saya belum akan selesai mengurusi soal wakaf ini. Cuma yang saya minta satu hal, jangan menyalahgunakan lahan wakaf. Ya ini saya sering ingatkan, karena kalau kita menyalahgunakan lahan wakaf untuk kepentingan pribadi, itu saya bisa bilang ini dosanya kolektif. Kenapa? Karena Muhammadiyah ini memilih nazirnya kan badan hukum. Badan hukum itu dari PP sampai ranting. Ya tak? Nah, jadi bukan urusan pribadi ini wakaf ini, urusan Perserikatan Muhammadiyah. Karena itu saya mengajak sekali lagi, mari kita tingkatkan kesadaran kolektif kita untuk mengurusi wakaf ini, supaya wakaf ini menjadi amal jariah yang mengalir ya sepanjang hidup manusia untuk kepentingan akhirat kita. Terima kasih. Saya kira mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih Buya atas waktunya berbincang-bincang di podcast Infomu ini. Makasih. Mudah-mudahan target yang terkait dengan Simam ini bisa tercapai dan banyak sekali bisa mengajak warga Perserikatan Muhammadiyah bahkan di luar sana untuk berwakaf ya. Insyaallah. Terima kasih, mudah-mudahan sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat dakwah Muhammadiyah, itu dia perbincangan BES bersama dengan Buya Dr. Abir Syah Tambunan MSI selaku Ketua Majelis Perdayagunaan Wakaf Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Mudah-mudahan perbincangan ini bisa menambah wawasan kita juga dan bisa menjadi solusi nyata bagi masa depan umat dan bangsa ke depannya. Kini saatnya saya BES Nugra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.